Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Kali ini saya akan berbicara tentang dari Ba'alawi sampai ke Wahabi. Jika kita pahami fenomena perkembangan zaman berkaitan tentang sejarah umat Islam baik di Indonesia maupun di dunia, kita semua akan sadar dan paham bagaimana lika-liku pergerakan pembaharuan Islam, baik dari segi akidah, ibadah, muamalah dan akhlak yang diperbarui oleh para ulama. Bukan berarti memperbaharui ilmu akidahnya atau apa, tapi menciptakan, memunculkan pembaharu di zaman ini, apalagi di zaman internet ini. Maka dari itu, kalau kita pahami sejarah tentang Ba'alawi yang menjadi rujukan para habib-habib di negara kita ini, kalau kita pahami zaman dahulu sebelum ada internet, orang-orang atau rakyat Islam di Indonesia ini amat sangat menjunjung tinggi, membenarkan baik itu perkara silsilah maupun perkara ajaran-ajaran yang dinilai khurafat oleh sebagian kalangan umat Islam. Jika kita kembali ke Wahabi, sebelum zaman internet ini sama keadaannya seperti sejarah-sejarah Ba'alawi. Bagaimana sejarah yang ditulis oleh orang-orang terdahulu berkaitan kepada ajaran-ajaran yang digelari sebagai ajaran-ajaran dari Wahabi. Bagaimana sejarah perkembangannya, bagaimana sejarah keilmuannya, dakwahnya, ulama-ulamanya yang ditulis dengan segala macam berita fitnah dan hoax, sekarang terungkap semua di zaman internet ini. Ada apa ini bangsa Indonesia? Ada apa nih di dunia ini? Sesuatu yang kebetulan di zaman internet ini menjadi suatu keyakinan yang dahulu amat sangat diyakini. Kedua, masalah ini sebuah cerita-cerita atau kisah-kisah yang benar-benar ditanggapi dengan sebuah kesohihan. Saat ini di zaman internet ini semua tergugat, semua terbongkar, baik sejarah
Ba'alawi sampai ke sejarah Wahabi. Dahulu orang-orang percaya itu. Sekarang di zaman internet ini zaman terbuka, zaman yang semua referensi itu bisa dicari, zaman semakin canggih. Bagaimana nasab dari Habib-habib ini bisa ditelusuri keilmiahannya, baik dari segi ilmu filologi, ilmu DNA, medis, maupun ilmu sejarah. Bagaimana semua itu bisa dipertanggungjawabkan. Begitu juga sebaliknya sejarah Wahabi. Bagaimana dahulu kala sejarah Wahabi ini amat sangat dipercayai. Tapi sekarang sejarah Wahabi, jika kita telusuri secara mendalam, apa-apa yang menjadi sumber dari penulis pertama kali seorang ulama yang anti Wahabi, semua itu terbantahkan dengan kemajuan teknologi yang ilmiah ini. Bagaimana tidak, buku yang ditulis oleh Syekh Zaini Dahlan yang digaungkan oleh para muhibbin, pecinta-pecintanya, itu sebuah buku yang ditulis sejaman dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu semua tertolak bahwasanya Syekh Ahmad Zaini Dahlan itu jauh hidup 100 tahun atau 50 tahun penulisan buku tersebut setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab wafat. Begitu juga berkaitan tentang pernyataan dari Kiai Haji Mas Juki Mustamar yang mengatakan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu berguru dengan orang Inggris atau berkolaborasi dengan Inggris. Semua itu terbantahkan karena Inggris belum masuk ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu wafat. Karena Inggris ini masuk ketika tahun 1900-an, jauh sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab wafat. Setelah wafat itu jauh. Maka dari itu di zaman internet ini semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menggunakan referensi yang begitu mudah untuk dicari. Semoga apa yang ditakdirkan Allah ini bisa mengevaluasi kita untuk mempelajari agama Islam secara mendalam, dijauhkan dari segala macam taklid buta, hoax, dan segala macam khurafat dan kebid'ahan. Karena di zaman ini adalah zaman yang sangat mudah untuk dicari semua referensi, tidak seperti zaman sebelum internet ini. Dan semoga bangsa kita, bangsa Indonesia, bisa mengambil pelajaran dari semua fenomena ini, baik dari sejarah Ba'alawi maupun sejarah orang-orang yang anti Wahabi. Semoga kita tidak kalah dengan bangsa-bangsa mu'alaf Eropa ketakwaannya. Semoga bangsa Islam di Indonesia tidak kalah ketakwaannya dengan bangsa-bangsa mu'alaf yang ada di Eropa. Karena jika kita kalah, rasanya kita malu, karena bangsa kita adalah bangsa yang mayoritas beragama Islam. Orang-orangnya yang selalu menjunjung tinggi sebuah kebenaran. Dan semoga kita semua bisa mengevaluasi lagi berkaitan takdir yang Allah tetapkan saat ini
berkaitan nasab Ma'alawi yang digugat dan ajaran-ajaran khurafatnya. Begitu juga berkaitan orang-orang yang selalu anti terhadap Wahabi atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Semoga kita benar-benar bisa mempelajari yang benar itu benar, yang salah itu salah. Di zaman internet ini jangan sampai kita terjebak ke dalam fanatik kelompok, taklid, hoax, dan berita-berita palsu. Dan semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.